teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Ruang Imajinasi, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kesempatan kali ini di hari yang saat ini sudah sampai di episode ke-10 pada season kedua. Dan untuk kisah kali ini bermula sewaktu pagi hari ya, saat Asep berada di hotelnya yang berada di lantai 5. Kemudian tak lama kemudian ada seorang satpam ya mengantarkan seorang tamu yang ternyata itu adalah Bu Fatimah. Kemudian Asep pun mengucapkan terima kasih kepada orang yang mengantar Bu Fatimah tersebut. Kemudian menutupkan pintu kembali. Bu Fatimah saat itu mengenakan gaun hitam yang sangat serasi. Dan ternyata Bu Fatimah ini tujuannya hanya ingin dekat bersama Asep karena hatinya langsung runtuh begitu pertama kali melihat pesona Asep. Kemudian mereka pun melakukan sesuatu acara yang sangat mengasihkan. Ternyata Bu Fatimah punya tujuan khusus, tak sekedar ingin mewujudkan keinginannya. Dia ingin halim, sehingga Asep harus berusaha untuk mewujudkannya. Dan ia pun berhasil melakukannya. Kemudian Bu Fatimah pamitan untuk pulang, tapi Asep tidak menahannya. Ia biarkan Bu Fatimah pulang tanpa mengantarkan ke rumahnya karena takut ada tetangga yang usil lalu nyebar gosip. Begitu Bu Fatimah berlalu, datang sebuah telepon dari Mama Lani. Mama Lani meminta Asep untuk pulang. Asep pun mengiyakan tanpa membantah sepatah kata pun. Lalu Asep pun meninggalkan hotel menuju toko kebutuhan anak-anak yang sangat lengkap itu. Beberapa macam boneka Asep beli, bahkan sebuah replika mobil Ferrari putih ia beli, sambil membayangkan betapa senangnya Zelita naik mobil-mobilan yang bisa dikendalikan oleh baterai tersebut. Lalu Asep pulang ke rumah yang dihuni oleh Mama Lani dan putrinya Zelita. Rumah hadiah dari Tante Saron itu adalah awal kebangkitan Asep. Karena itu, ia tak pernah mengikrarkan rumah itu sebagai rumah Mama Lani. Kalaupun Mama Lani ingin punya rumah, Asep akan memberinya rumah lain. Jangan rumah pemberian dari Tante Saron itu. Ketika Asep tiba di rumah itu, suasananya terasa sepi karena Mama Lani dan Steven sedang di FO. Asep pun tak perlu memanggil Mama Lani karena yang ia kangeni adalah Zelita, putri tersayangnya. Maka Asep pun mengangkat oleh-oleh untuk Zelita, replika mobil sport dan boneka-boneka itu. Tapi Asep melihat Zelita sedang tidur, ditemani oleh seorang wanita muda yang belum ia kenal.
tapi Asep bisa memastikan bahwa dia itu adalah Lan Ying, calon pengganti Hua untuk mengasuh Zelita. Kemudian Asep pun mengajak Lan Ying untuk duduk di ruang keluarga. Mereka pun akhirnya ngobrol-ngobrol sambil berkenalan. Dan Lan Ying ini berusia 25 tahun dan statusnya saat ini adalah janda. Tiba-tiba terdengar suara lucu Zelita. Asep pun menoleh ke arah Zelita yang sedang berlari ke arah Asep. Lalu Asep pun berdiri untuk mengangkat putrinya tersebut. Zelita pun tampak senang sekali mendapat oleh-oleh tersebut. Diciuminya boneka-boneka itu, sementara Asep membongkar kotak besar berisi replika sedan sport itu. Tapi kelihatannya Zelita lebih suka memainkan boneka-boneka barunya. Sementara sedan sport mainan itu hanya diliriknya sebentar. Mungkin karena naluri anak cewek berbeda dengan naluri anak cowok.
Dibutuhkan waktu lebih dari sejam untuk mencapai rumah rahasia. Tapi setelah tiba di rumah itu, Asep tidak lama singgah karena meninggalkan putrinya di hotel takut menangis. Itu alasan yang ia katakan kepada Mama Ling. Padahal sebenarnya Asep sudah gak sabar ingin pacaran dengan Lanjing. Maka beberapa saat kemudian mobilnya sudah ia larikan di jalan raya lagi untuk kembali ke kota, ke hotel Asep. Setelah tiba di depan pintu kamar pribadinya, ia melihat jam tangan. Ternyata 2 jam lebih Asep meninggalkan hotel untuk mengantarkan Hua itu. Kemudian Asep pun masuk ke dalam kamar pribadinya, di mana ia melihat Lanjing sedang menonton televisi. Sementara Sherita sedang tidur di bed kecil yang tak jauh dari bednya itu. Maka tanpa basa-basi lagi, Asep pun segera mengajak Lanjing untuk pacaran. Dan setelah Sherita bangun, ia mengajak ke mall yang punya tempat bermain anak-anak. Tentu saja Lanjing pun ikut. Di mall itu Asep membelikan belasan setel pakaian untuk Lanjing, juga belasan setel pakaian untuk Sherita. Dan waktu pulang ke hotel, hari sudah mulai malam. Sherita malah sudah tidur di atas pangkuan Lanjing. Tadi di mall, Lanjing masih sempat memberi bubur bayi pada Sherita. Dan menurut keterangan Lanjing, Sherita belum mau dikasih nasi, sehingga masih makan bubur balita. Terkadang diaduk dengan biskuit. Setibanya di kamar pribadi, Sherita langsung ditidurkan di atas bed kecil itu. Lanjing pun bersih-bersih di kamar mandi dan keluar lagi sudah menggunakan kimono. Malam itu untuk pertama kalinya Asep beristirahat dengan Lanjing, sementara Sherita tetap nyenyak tertidur di atas bed kecil itu. Dan keesokan paginya ketika Asep terbangun, Sherita nampak sedang asik nonton film kartun di televisi. Asep bahagia sekali menyaksikan Sherita yang sedang nonton begitu. Kalau ia bukan orang sibuk, mau juga rasanya Asep mengasuh Sherita tiap hari. Dan siangnya, Sherita Asep bawa ke toko yang menjual kebutuhan anak secara lengkap. Apapun yang ditunjuk oleh Sherita, Asep beli semua. Maka sorenya, ketika Asep mengantarkan Sherita, ia melihat Mama Lani tersenyum melihat Sherita sudah membawa banyak mainan baru. Sayangnya Mama Lani melarang untuk memberi makanan seperti coklat atau permen, karena khawatir kalau makanan wajib tidak dimakannya.
Baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk cuplikan cerita yang bisa saya berikan. Kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan, dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas ya, dan terima kasih.